di sini yang balik ijazah undang-undang itu karena uang. Jadi Pak hati-hati, Bapak minum air dari pipa ini, dari pipa air besar. Nanti kalau Bapak mati, saya kata. Kalau ini sudah ya pas ini, hotel baru punya pas di kepala air. Begini yang kamu biasa bangun pabrik. Makanya kan itu. Kawasan cagar alam Pegunungan Fak-Fak yang menjadi sumber mata air kehidupan dan tempat hidup biota endemik Papua kini terancam rusak pemirsa. Pasalnya tanah seluas 97.789 meter persegi yang masuk dalam areal tersebut kini dimiliki sertifikat kepemilikan pribadi. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak pada surat yang diterbitkan pada 13 Januari 2026 telah menyampaikan pembantahan eksekusi kawasan hutan lindung KSDA wilayah Pegunungan Fak-Fak Provinsi Papua Barat kepada Kepala Pengadilan Negeri Fak-Fak. Dalam surat tersebut juga disampaikan pemerintah Kabupaten Fak-Fak merasa peduli terhadap kawasan hutan lindung KSDA sehingga dapat menyurat kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 17 di Manokwari. Selengkapnya pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Papua Barat dengan rekan Aldi Bimantara. Silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Nurma di studio dan juga pemirsa live update dimanapun Anda menyaksikan siaran ini. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Setelah proses panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Fak-Fak, Papua Barat menjalankan eksekusi bangunan rumah dan juga pepohonan sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fak-Fak nomor 1 garing PDT garing eksekusi garing 2024 garing PN Fak-Fak Junto nomor 14 garing PDTG garing 2019 garing PN Fak-Fak Junto nomor 69 garing PDT garing 2020 PT Jayapura Junto nomor 2972K garing PDT garing 2022. Nurma dan juga pemirsa, dari pantauan kami awak media tribunpapuabarat.com pada Kamis 15 Januari 2026, Polres Fak-Fak menerjunkan sejumlah personil untuk mengamankan situasi agar tetap kondusif di kawasan Kalimati Fak-Fak Utara tersebut. Dan dalam pembacaan petugas pengadilan Fak-Fak di lokasi disampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut telah sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri Fak-Fak tahun 2019, Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2020, dan keputusan Mahkamah Agung nomor 97 tahun 2022. Nurma dan juga pemirsa, dalam kesempatan eksekusi tersebut memang ini terjadi sedikit keriuhan yang berlangsung begitu terkait dengan kepemilikan dari tanah sengketa di areal tersebut. Nurma dan juga pemirsa, untuk diketahui tanah sengketa tersebut juga masuk dalam areal kawasan cagar alam Pegunungan Fak-Fak, di mana kawasan cagar alam Pegunungan Fak-Fak ini menjadi sumber mata air kehidupan dan tempat hidup biota endemik Papua yang kini terancam rusak. Pasalnya, tanah seluas 97.789 meter persegi yang masuk dalam areal tersebut kini dimiliki sertifikat kepemilikan pribadi. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak pada surat yang diterbitkan 13 Januari 2026 telah menyampaikan pembantahan eksekusi kawasan hutan lindung KSDA wilayah Pegunungan Fak-Fak Provinsi Papua Barat kepada Kepala Pengadilan Negeri Fak-Fak. Dalam surat tersebut, Nurma dan juga pemirsa, juga disampaikan pemerintah Kabupaten Fak-Fak merasa peduli terhadap kawasan hutan lindung KSDA sehingga dapat menyurat kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 17 di Manokwari. Tujuannya agar dapat memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Fak-Fak supaya bisa melakukan pembatalan dan atau pembantahan eksekusi kawasan hutan lindung tersebut. Apabila terjadi, maka kawasan hutan tersebut ini menjadi milik sertifikat pribadi dan di Kabupaten Fak-Fak dimungkinkan ini tidak ada lagi kawasan berstatus hutan lindung KSDA. Sikap penolakan eksekusi Pengadilan Negeri Fak-Fak ini juga disampaikan unit kerja teknis di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, yakni KSDA Wilayah 4 Kaimana, di mana wilayah kerja termasuk Fak-Fak. Dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Kepala Seksi KSDA Wilayah 4 Kaimana, Brian Stefano, ia menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pengelola kawasan konservasi cagar alam Pegunungan Fak-Fak, di mana lokasi tanah eksekusi sesuai SK Menteri tahun 1982 merupakan kawasan konservasi. Brian Stefano menegaskan
menegaskan penetapan kawasan tersebut merupakan area konservasi yang dilindungi melalui SK Menteri tersebut masih berlaku hingga saat ini. Maka secara aturan dikatakannya kawasan ini, yakni Cagar Alam Pegunungan Fak-Fak, tidak bisa diterbitkan sertifikat tanah atas kepemilikan pribadi. Akar masalah merujuk pada surat akta hibah tanggal 30 Agustus 1977 dari inisial LK kepada GKT alias HG dan surat pernyataan tanggal 23 Juni 1993. Maka terbitlah sertifikat hak milik nomor 367 Fak-Fak Utara atas nama HG di tahun 1993 terhadap tanah sengketa tersebut. Nurma dan juga pemirsa, berdasarkan sertifikat tersebut, salah satu anak dari HG, yakni RG, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Fak-Fak, registrasi perkara nomor 14 PDT.G/2019, maksud saya garing PN-FFK, kepada pihak masyarakat adat Pohonma, pemilik hak tanah adat. Nurma dan juga Tribuners dalam dokumen kajian atau telah penting penerbitan sertifikat tersebut, setelah diteliti dan diperiksa dokumennya, ditemukan adanya cacat prosedural dan cacat substansial dalam penerbitan sertifikat hak milik atau SHM nomor 367/FF Utara. Pada tahun 1993, Kepala Subseksi KSDA diinformasikan telah menerbitkan surat resmi yang menerangkan bahwa lokasi dimaksud berada di dalam kawasan konservasi. Namun demikian, ini Nurma dan juga pemirsa, surat tersebut tidak dijadikan rujukan, diduga tidak dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Fak-Fak. Maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan pada areal penggunaan lain dan tidak diperkenankan diterbitkan di dalam kawasan hutan negara, terlebih pada kawasan dengan fungsi konservasi seperti cagar alam. Oleh karena itu, penerbitan SHM dimaksud bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nurma dan juga pemirsa, pihak dari KSDA juga secara resmi telah mengeluarkan surat gugatan pengadilan menyatakan penolakan dan keberatan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Fak-Fak. Namun ini berdasarkan pantauan kami di lokasi, Pengadilan Negeri Fak-Fak tetap mengerahkan alat berat dan juga para petugas ya untuk kemudian melakukan tentunya pengamanan, dan juga ini kami juga memantau ada dikerahkannya para pekerja untuk membantu proses eksekusi sebuah bangunan yang masuk ke dalam areal konservasi lingkungan, dalam hal ini Cagar Alam Pegunungan Fak-Fak. Nurma, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com. Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak Papua Barat, kembali ke Nurma di studio. Saya Brian, saya selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah 4 Kaimana, perwakilan dari Balai Besar KSDA Papua Barat, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 4 Kaimana. Wilayah kami sampai di wilayah Fak-Fak juga, Fak-Fak Kaimana ya. Kemudian kami dari Balai Besar KSDA Papua Barat, salah satu PT dari Kementerian Pertanian. Jadi kami hadir di sini sebagai bentuk kami sebagai pengelola kawasan konservasi cagar alam Pegunungan Fak-Fak. Jadi lokasi yang saat ini terjadi eksekusi adalah statusnya sesuai SK Menteri tahun 82 sebagai cagar alam, kawasan konservasi cagar alam Pegunungan Fak-Fak. Dan sampai saat ini SK Menteri tersebut masih belum. Artinya apa? Secara hukum, dokumen kami itu adalah sah, sehingga ini adalah statusnya kawasan hutan. Secara aturan kawasan hutan itu tidak bisa diterbitkan sertifikat. Dan kami secara resmi sudah mengajukan surat juga ke pengadilan. Kami menyatakan penolakan dan keberatan terhadap rencana eksekusi yang dilakukan di dalam kawasan konservasi cagar alam Pegunungan. Apa jawaban pengadilan? Pengadilan tetap melaksanakan, walaupun kami sudah menyampaikan secara resmi. Apa langkah Pak Seksi selanjutnya dari KSDA siap melaksanakan setelah selesai eksekusi kami akan melakukan pada pihak tersebut. Cukup. Ini ingin menyampaikan bahwa yang pertama, jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Ini salah. Saya selaku advokat hormat dan taat kepada putusan pengadilan. Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum, harus dilaksanakan, tapi jangan dilakukan dengan cara melanggar hukum. Ini salah. Kesalahan pengadilan dalam eksekusi ini adalah satu, surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi yang seharusnya 3 hari sebelum hari eksekusi tidak sampai kepada tereksekusi. Dalam hal ini donatus limitkendik personlik, naturlik person, secara pribadi, bukan dalam kedudukan dan jabatan. Surat pemberitahuan tidak sampai ke tangan tereksekusi
Donatus Nimikendik. Karena aturannya surat itu harus disampaikan langsung kepada tereksekusi. Satu. Yang kedua, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak telah sewenang-wenang memanggil pihak yang tidak terlibat dalam perkara untuk datang diminta supaya papan ini dirobohkan. Memanggil pihak KSDA yang bukan pihak dalam perkara. Ingat bahwa daya mengikat putusan pengadilan beda dengan daya mengikat undang-undang. Undang-undang berlaku dan mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pak Charles, apa kaidah tadi? Melakukan hukum di atas apa? Apa tadi? Melanggar hukum apa tadi? Yang pertama, surat pemberitahuan eksekusi tidak sampai kepada tereksekusi Donatus Nimikendik dalam kepentingan dalam kasus diri pribadi. Yang kedua, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak telah sewenang-wenang memanggil KSDA datang ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk meminta KSDA membongkar palang-palang yang ada atau menutup. Padahal pihak KSDA adalah bukan pihak yang berperkara. Mereka tidak taat kepada putusan. Putusan pengadilan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Beritakan itu. Putusan pengadilan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Di luar pihak yang berperkara mereka tidak taat. Objek sengketa KSDA ada dalam objek sengketa yang seharusnya digugat. Ini salah. Ini salah. Secara hukum salah. Dan kami sebagai tindakan kontrol masyarakat terhadap kesewenang-wenangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dan sini akan kami bawa persoalan ini kepada Komisi Yudisial di Jakarta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.